Sabun hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillahilladzi ala kulli ni'mah, wa astaghfirullah ala kulli khata', wa ja'ala taqwa libasul mu'minina al-muttaqin, wa atana minan ni'ami la tu'addu wa la tuhsa. Nahmaduhu wa nashkuruhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuqabihi muhtasha. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih kepada Allah sebagai Sang Khalik, Sang Pencipta kita semuanya. Dan itu merupakan kewajiban kita sebagai makhluknya, hambanya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk selalu berterima kasih atas karunia nikmat yang telah kita rasakan, kita nikmati, kita jalankan di dalam hidup dan kehidupan ini. Pada siang hari ini Allah telah memberikan karunia nikmat yang begitu besar. Pertama, Allah telah memberikan karunia nikmat sehat wal afiyah. Tidak hanya sehat tapi afiyah. Sering kita mendengar kata-kata afiyah. Tadi takmir juga mendoakan semoga kita semua, utamanya para dermawan yang selalu peduli dan memperhatikan terhadap perjuangan fisabilillah ini, semoga diberikan sehat wal afiyah. Afiyah itu di dalam bahasa, makna arti di dalam kamus bahasa Indonesia adalah perlindungan. Bahasa Arab pun juga perlindungan, afiyah. Artinya apa, ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Kita ini tidak cukup hanya dengan sehat, tetapi tidak terlindungi kesehatan itu dalam perjalanan hidup dan kehidupan ini. Panjenengan sekarang mendapatkan karunia itu dua-duanya, sehat dan mendapatkan perlindungan Allah. Kalau tidak karena perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, panjenengan tidak dilangkahkan kakinya menuju ke rumah Allah ini, bersimpuh merenungkan diri setiap Jumat.
kita mendengarkan ta'awun, nasihat yang selalu tolong menolong di dalam kehidupan ini. Begitu pula saya sebagai khotib, tidak hanya mewasiatkan kepada diri saya sendiri, tetapi kita saling mengingatkan kepada panjenengan semuanya. Semoga Allah selalu memberikan afiah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Perlindungan dari Allah itu sangat penting, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perlindungan dari Allah itu sangat kita butuhkan. Karena tanpa perlindungan Allah Subhanahu wa taala, maka perjalanan kehidupan kita di dunia ini akan tidak penuh, tujuan yang tidak dikehendaki. Masya Allah. Artinya apa? Sekali lagi, perlindungan dari Allah itu sangat penting, sangat penting. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, karunia nikmat Allah yang telah diberikan siang hari ini adalah kesempatan. Kata Rasulullah, ada dua hal yang sering dilupakan oleh manusia, as-sihah wal barau. Wal barau ini kesempatan. Ketika kita diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, menikmati semua karunia nikmat, apa yang tidak ada dan tidak dicukupi dengan Allah. Kesempatan hidup itu tidak digunakan kepada jalan Allah yang terbaik dalam kehidupannya. Seperti sholat Jumat seperti ini. Banyak saudara kita yang masih lalu lalang. Banyak saudara kita yang masih duduk-duduk. Banyak saudara kita yang bahkan ngopi, ngobrol dan semacamnya. Saudara kita itu semuanya sehat, Pak. Secara fisik, jasmani dan rohaninya sehat. Tidak ada yang sakit, kecuali Allah memberikan cobaan sakit. Berbeda lagi. Yang sakit tidak bisa hadir di rumah Allah ini untuk bersama-sama sholat Jum'ah, karena memang takdir Allah memberikan sakit. Tetapi saudara-saudara kita yang sehat, tetapi mereka tidak mendapatkan perlindungan dari Allah, tidak mendapatkan afiah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hatinya tidak digerakkan, kakinya untuk melangkah ke rumah Allah ini untuk menunaikan kewajiban sholat Jum'ah. Kita sekarang betul-betul diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita syukuri, ma'asyiral muslimin. Sehat kita, afiat kita, kesempatan kita yang diberikan oleh Allah ini jangan disia-siakan. Semogalah kita ini mendapatkan afiat ini sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang berikutnya, marilah kita berupaya, berusaha semaksimal mungkin untuk selalu meningkatkan amaliyah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu saja, dari kita sejak akil balik sampai sekarang yang dilakukan amaliyah ibadahnya itu saja. Mari kita tingkatkan secara kualitas. Kehusuan kita, istiqomah kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita tingkatkan. Itu namanya meningkatkan amaliyah ibadah kita secara kualitas. Taqarrub kita kepada Allah betul-betul kita lakukan. Kita ini tidak punya apa-apa. Kita ini tidak punya kekuatan apapun dalam kehidupan di dunia ini. Jangan merasa kita ini lebih kuat daripada yang lainnya. Jangan merasa bahwa kehidupan ini milik kita semuanya. Allah lah yang memiliki kita. Tak ada sesuatu yang
dimiliki oleh kita ini seakan-akan kita dalam hidup dan kehidupan di dunia ini, akulah yang paling, akulah yang paling, akulah yang paling. Naudzubillah min dzalik. Ma'syiral muslimin rahimakumullah. Perlindungan Allah itu sangat dipentingkan bagi kita. Pada Jumat semacam ini kita setiap minggu, satu minggu sekali dipertemukan oleh Allah. Satu minggu sekali kita melalui khatib diingatkan, saling ta'awun, saling menasihati. Karena apa kata Rasulullah, al-insanu ma khallul khata'un nisyan, bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempatnya lupa dan salah. Kalau kita lupa terus tanpa ada yang mengingatkan, maka tersesatlah kita. Kalau kita tidak diberikan setiap saat saling menasihati, maka semuanya akan sesuatu yang tidak baik mungkin bertambah tidak baik dalam kehidupan. Karena hidup ini adalah la'ibun walahun. Dunia ini yang diciptakan oleh Allah hanyalah permainan yang menggiurkan kehidupan ini. Kalau kita salah bermain di dunia, maka celakalah kita dalam kehidupan itu. Kalau kita bermain cantik di dunia ini, kita mentaati seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, bermain cantik, maka hasilnya pun dalam kehidupan ini juga cantik. Ma'syiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, dalam waktu yang singkat khutbah ini saya ingin mengajak kepada kita semuanya bahwa sebenarnya dalam hidup dan kehidupan kita, insya Allah semuanya menginginkan hidup ini di dunia maupun di akhirat itu adalah hidup yang penuh dengan keberkahan. Orang yang mendapatkan kehidupan yang berkah itu adalah orang-orang yang selalu hatinya tatmainnul qulubuhum, yang selalu diberikan ketenangan di dalam hidupnya, karena Allah selalu memberikan hidayah kepada kita semuanya. Orang yang bercita-cita mendapatkan keberkahan dalam hidupnya itu selalu berlaku lurus, tidak belok kanan, tidak belok kiri. Artinya selalu ingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Selalu ingat kepada Allah dan hatinya selalu tenang. Dan itulah yang memang kita dambakan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 3 hal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup ini yang akan membawa keberkahan, dan itu pun akan dibawa sampai kita di akhirat nanti, sekalipun kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Idza mata ibnu Adama in qata'a 'amaluhu illa 3. Shadaqatun jariyah wa 'ilmi yuntafa'u bihi." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis itu menandakan bahwa sebenarnya mencari keberkahan dunia akhirat itu sangat mudah, kata Rasulullah. Pertama, marilah kita gemar, kata Rasulullah, bersedekah. Sedekatun jariyah. Sedekah jariyah ini tidak hanya membawa keberkahan di dunia ketika kita hidup, tetapi keberkahan itu akan dibawa sampai kita berada di depan hadirat Allah Subhanahu wa taala.
Sedekah jariah ini terus akan mengalir dalam kehidupan kita ketika kita masih hidup. Ketika kita sudah mati, sedekah jariah itu juga akan terus mengalir, akan mengurangi dosa-dosa kita yang telah dilakukan di dalam kehidupan ini. Doa kita seperti yang sudah saya sampaikan, yang kita sering bacakan, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kehidupan dunia yang hasanah, meminta kehidupan juga kehidupan akhirat yang hasanah. Artinya apa, ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Kita meminta kepada Allah hidup yang penuh keberkahan di dunia. Karena dengan keberkahan itu maka akan timbul rasa hasanah, perilaku yang baik di dalam kehidupan ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya kata Rasulullah, mari kita bergemar. Untuk apa? Untuk bersedekah. Masjid ini perlu untuk pengembangan. Mari kita ikut berjariah di dalamnya. Selama masjid ini masih ditempatkan untuk sholat dan kegiatan-kegiatan fisabilillah, pahalanya mengalir kepada kita yang memberikan jariah. Mendirikan pondok pesantren, menyumbang perkembangan-perkembangan tempat pendidikan Islami. Anak yatim piatu kita sedekahi, kita perhatikan, peduli kepada masyarakat fakir miskin, du'afa fakir. Mereka semua itu akan mendoakan kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semampang kita masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita itu akan mengingat apa yang telah dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia nanti di dalam Al-Qur'an itu disebutkan ketika sakaratul maut meminta kepada malaikat maut itu untuk menghentikan sejenak, berikanlah kesempatan untuk bersedekah, untuk berinfak, untuk berzakat dan semacamnya, dan meminta untuk kembali ke dunia dengan sehat untuk berbuat baik. Jangan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum sakaratul maut itu menjemput kita, mari kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia nikmat yang berlimpah, sehat wal afiat, mari kita lakukan itu. Keberkahan yang berikutnya, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kata orang Jawa, jangan medit-medit terhadap ilmu itu. Ketika ilmu itu memang sungguh bermanfaat, jangan kikir terhadap ilmu yang telah diberikan oleh Allah, yang merupakan kelebihan bagi kita yang diberikan karunia itu. Berikanlah ilmu itu menjadi yang manfaat, sehingga kita ini dimasukkan oleh golongan-golongan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang terbaik. Siapakah golongan orang yang terbaik? Siapa, kata Rasulullah? Adalah orang-orang yang anfa'uhum linnas, orang yang bermanfaat bagi yang lainnya. Ilmu yang kita punyai, mari kita salurkan, terutama ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu yang duniawiyah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aradat dunya fa alaihi min ilmi, kalau kamu ingin mendapatkan kehidupan dunia yang mapan, yang berkah, perbanyaklah ilmu tentang keduniaan. Tetapi kata Rasulullah, jangan lupa pula, man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi, kalau kamu ingin juga mendapatkan keberkahan, kebahagiaan nanti dari akhir, perbanyaklah ilmu. Ilmu apa? Ilmu untuk akhirat, ilmu syariat yang harus kita lakukan, kemudian kita bawa
menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Kata Rasulullah, kalau dua-duanya diinginkan fid dunya wal akhirah bil ilmi, juga dengan ilmu. Kedua-duanya. Yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu itu, bahwa sedekah ilmu itu tidak akan putus-putusnya. Contoh mengajar mengaji misalnya, dari kecil, dari tidak bisa baca bismillahirrahmanirrahim sampai dia bisa. Ketika diamalkan di dalam kehidupan orang yang diajari, maka orang yang mengajari itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala kendati pun dia sudah meninggal dunia. Yang ketiga dan terakhir itu yang tidak akan putus kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa. Doa siapapun antara anak dan orang tua dan kepada anak, doa itu akan terus mengalir. Panjenengan mendoakan orang lain mengalir, tidak hanya di dunia tapi di akhirat nanti. Doa itu selalu akan berdampak kepada kehidupan dunia dan akhirat ini. Masyiral muslimin rahimakumullah, khutbah yang singkat ini semoga membawa kita perubahan di tahun baru Hijriah 1445, perilaku kehidupan beribadah kepada Allah. Sekali lagi mari kita adakan perubahan change behavior ibadah, perubahan perilaku dalam beribadah. Salatnya mari kita tingkatkan, jangan hanya salat fardu saja dilakukan. Salat sunnah yang dicontohkan Rasulullah itu sangat banyak. Puasa kita dicontohkan oleh Rasulullah banyak, bukan hanya puasa wajib bulan suci Ramadan, tetapi kita bulan Ramadan itu menjadi latihan bagi kita untuk setiap bulannya, setiap minggunya kita untuk berpuasa. Banyak manfaat yang kita dapati. Rasulullah mengajarkan puasa Senin Kamis, puasa Yaumil Bid, puasa hari-hari bulan-bulan yang terpenting. Seperti di Muharram ada Asyura dan semacamnya. Mari masyiral muslimin rahimakumullah, kita tingkatkan perilaku change behavior, perubahan perilaku ini untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, agar kehidupan kita ini diberkahi di dunia dan akhirat, sehingga kita di dalam mengakhiri kehidupan di dunia sampai ke akhirat ini menjadi orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'un 'aliim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyiral muslimin rahimakumullah, pada khutbah yang kedua mari kita selalu saling mengingatkan bahwa salah satu amaliyah yang tidak boleh kita tinggalkan setiap waktu, setiap saat, di mana saja kita berada, adalah seperti yang tadi disampaikan, di akhir amalan keberkahan itu adalah ad-du'a, berdoa. Kata Rasulullah, ad-du'a'u bukhul ibadah. Doa itu adalah intinya dari ibadah kita. Dalam perilaku kehidupan
beribadah itu, maka tanpa berdoa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah termasuk hamba Allah yang sombong, yang takabur, yang merasa mempunyai segala-galanya. Berdoa itu adalah permohonan kepada Allah. Kita itu sadar bahwa kita tidak punya apa-apa, maka meminta kepada Allah. Doa itu adalah pengharapan dalam kehidupan ini untuk menjadi baik dunia akhirat. Maka kita tidak punya kekuatan apapun, hanya kita berharap dengan melalui doa, meminta harapan itu supaya diberikan kepada kita semua. Doa itu adalah permintaan kita, permohonan kita. Jangan sampai kita itu tidak meminta kepada Allah. Utamanya afiah, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa paman Rasulullah itu minta kepada Rasulullah doa apa yang dapat kita menjadikan berkah dunia akhirat. Mintalah doa afiah kepada Allah, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah, tundukkan hati kita. Semoga seluruh amalia selama di dunia dan ke akhirat nanti Allah selalu meridhoinya, memberikan hidayah, menunjukkan jalan untuk kita, selalu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan afiah Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Allahumma ya Allah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal azimi sultanik. Allahumma aftah lana abwaba bi rahmatika wa maghfiratika wa adkhilna biha ya Allah. Allahumma ya Allah, anzilir ridhaka ya Allah, anzilir taufika ya Allah, anzilir inayatika ya Allah, anzilir rahmata ya Allah, anzilir barakatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna ya Allah as-sihhah wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. As-salah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.